Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita, Sarinya Berita. Ya, kali ini kita membahas ya soal kasus yang sebenarnya memang kerap terjadi nih ya, mulai dari banyak emas palsu, minyak kita ternyata literannya kurang begitu ya. Tapi kita tertimpa banyak isu yang serupa kasus korupsi. Tapi sebenarnya kita saat ini ingin membahas kasus korupsi yang serupa itu, ini sebenarnya mega korupsi begitu ya, dan berhubungan langsung dengan rakyat dan sempat membuat heboh rakyat, yaitu kasus pengoplosan BBM yang sudah dikoreksi oleh kejaksaan, bukan pengoplosan tapi blending begitu ya. Nah, namun meskipun sudah dikoreksi tidak ada pengoplosan, tetap saja ada 9 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. 6 diantaranya adalah pejabat publik, 3 adalah pihak swasta. Nah, apakah penetapan tersangka ini sudah tepat begitu ya? Mengingat kasus pengoplosannya katanya sudah dibantah, bukan pengoplosan, blending ya. Publik ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kalau bukan pengoplosan tapi blending, mengapa ini 9 tersangka ditetapkan? Benarkah penetapan 9 tersangka ini, ataukah hanya ingin menutupi permainan yang lebih besar lagi sebenarnya? Dan apakah masih ada modus-modus korupsi lain yang lebih besar di samping blending atau pengoplosan minyak ini? Nah, ini yang kemudian dicurigai ya oleh banyak pengamat, yang salah satunya ini salah dua ini ya sudah hadir ya di studio Realita TV. Ada Mas Sugeng Teguh Santoso dari IPW Indonesia Police Watch. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rahma, ketemu lagi. Kemudian ada Bang Iskandar Sitorus Indonesian Audit Watch. Halo, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat Mbak. Jerohannya negara dia tahu nih. Oh, namanya aja Indonesian Audit Watch. Ya, diharapkan nanti banyak bocoran begitu ya. Bocornya halus. Ya. Tapi begini nih, saya ke Mas Sugeng dulu deh. Kejaksaan Agung sudah merilis ya informasinya bahwa ada praktek korupsi yang pengoplosan sudah dikoreksi, katanya tidak ada blending begitu ya. Tapi sebelum kita menginjak ke kasus yang lainnya, karena Kejaksaan Agung juga merilis ada 5 praktek korupsi lainnya, yaitu ekspor minyak mentah dalam negeri yang merugikan negara sekitar 35 triliun. Kemudian praktek korupsi impor minyak mentah melalui demut atau broker sekitar 2,7 triliun. Yang ketiga, impor BBM melalui broker sekitar 9 triliun kerugiannya. Dan kerugian pemberian kompensasi 2023 sekitar 126 triliun. Dan kerugian pemberian subsidi 2023 sekitar 21 triliun. Nah, bagaimana nih duduk permasalahan dari 5 kasus korupsi yang sudah dirilis oleh Kejaksaan Agung tapi belum ada tersangkanya? Karena 9 tersangka yang sudah ditetapkan itu adalah tentang kasus pengoplosan alias blending ini yang sudah dikoreksi blending. Nah, ini sebelum silakan ini. Ini Mbak Rahma, kan kalau penegakan hukum korupsi kita dukung dong, ya kan? Yang tidak boleh itu melakukan penegakan hukum korupsi tebang pilih, ya. Kemudian melakukan penegakan hukum korupsi menutupi koruptor yang harusnya diminta pertanggungjawaban. Yang lebih besar. Ya, ya. Yang ketiga, mencari keuntungan dari oknum aparat penegak hukum di dalam pemberantasan korupsi. Nah, kalau kita tadi bicara 5 komponen ya, berangkatnya dari kerugian negara. Dari tadi ada 9 ya tersangka ya. Memang ada yang terkait dengan kerugian negara ini. Mungkin sudah tepat ya, 6 lah. 6 itu dari unsur penyelenggara negara, dalam hal ini adalah Pertamina dan subholdingnya ya. Tetapi ada juga yang menurut saya diseret untuk kepentingan tertentu, yaitu dari 3 swasta ya. Saya duga kepentingannya untuk menyingkirkan mereka sebagai pemain lama untuk diganti pemain baru. Ini ketiga tersebut adalah ada dari swasta tuh ya, ada nama Kerry, ada nama Dimas, ada nama Gilang ya. Gading. Ya. Jadi ketiga ini jadi, ada teorinya nih Mbak, sebetulnya ya, penegakan hukum itu kan, tujuan hukum itu kan ada 3 ya. 1 keadilan, yang kedua kemaslahatan, ketiga kepastian. Kalau kepastian mungkin sedang dicari ya, bahwa orang yang melakukan tindakan salah harus dihukum.
Nah, kemanfaatan mungkin juga ada di sana. Kemanfaatan yaitu bahwa kerugian negara yang sudah terjadi mau dipulihkan. Tapi ada juga yang numpang kemanfaatan ini gitu loh ya. Ya itu siapa? Mungkin ada pemain baru ya menggunakan proses hukum untuk menyingkirkan pemain lama. Nah, kalau keadilan ya, keadilan ini yang jadi problem. Dari 5 komponen ini, Mbak, ya. Ini komponen ini harusnya diminta pertanggungjawabannya kepada Pertamina. Ya, bukan hanya kepada subholding ya. Ya, karena kalau ditarik ya, saya belum bicara oplosan loh ya. Ditarik dia membatasi nih bahwa penyidikan ini untuk 2018, 2019, 2018, 2023 subholding Patra Niaga itu baru muncul kalau tidak salah 2021. Jadi dari 2018 sampai 2021 ini harus diminta pertanggungjawabannya langsung kepada board Pertaminanya, bukan anak usaha. Ada nggak di dalam ini? Nggak ada. Ini artinya apa? Keadilannya sudah tidak ada ya. Jadi gitu. Kemudian bagaimana kalau kita sebagai pengamat ya, IPB kan mengamati nih ya. Bagaimana kemudian cara mau menyingkirkan pemain lama? Pakai bahasa oplosan tadi. Jadi pakai bahasa oplosan yang dimaksudkan oleh Kejaksaan Agung supaya masyarakat mudah mengerti gitu ya. Mudah mengerti dia pakai oplosan. Padahal oplosan adalah satu tindakan yang dilarang ya, sehingga masyarakat paham. Tapi Kejaksaan Agung ini enggak memperkirakan ternyata menjadi satu blunder, yaitu bahwa masyarakat menjadi tidak percaya pada produk Pertamina. SPBU ditinggalkan ya sementara kemarin tuh. Kemudian juga yang perusahaan asing dibeli ya. Tetapi ketika itu terjadi ya, mungkin kejaksaan sadar nih. Kalau tuduhan oplosan seperti polisi bilang nih ya, bahwa minyak kita dari 1 liter hanya menjadi 800 ml, dia punya buktinya, dia tunjukin. Kejaksaannya ada nggak buktinya? Kemudian dia ngomong, oh bukan oplos, namanya blending. Oh, blending ada aturannya. Blending itu adalah satu praktek lazim di dalam bisnis migas. Diatur berdasarkan ketentuan Kementerian SDM. Ya. Udah ngaco nih, ya. Tetapi hoax ini, karena hoax yang bikin itu adalah pemerintah, nggak ada pertanggungjawabannya, nggak dilapor polisi. Nah, tapi tunggu, pertanyaannya kan tadi ada 3 swasta yang ditahan ini, tuduhannya pengoplosan tadi. Pengoplosan. Pertanyaannya bener ngoplos nggak mereka? Jadi begini, yang saya kan juga menghimpun data ya. Tentu kemudian saya mendapatkan data dari pihak yang sekarang ditahan nih. Ya, saya mencari sumber lah, saya dapat data. Mereka itu ada kontrak, ya. Kontraknya bahkan sebetulnya bukan di tahun 2023, dari tahun 2014 ya. Dulu namanya Intanking ya, Indonesia, PT Intanking Indonesia. Kemudian mereka akuisisi di 2018, diakuisisi ya. Jadi itu berlanjut tuh ya, diakuisisi. Nah, situ ada kontrak penerimaan, penyimpanan dan penyerahan BBM ya. Jadi mereka punya storage besar di Merak. Nama PT-nya adalah OTM ya, Orbit Terminal Merak. Nah, di dalam perjanjian itu, dalam perjanjian yang mereka buat dengan dulunya dengan Pertamina, kemudian dirubah menjadi entitasnya subholding, itu ada perjanjian selain penyimpanan itu melakukan blending atas permintaan Pertamina. Jadi mereka melakukan blending itu sebagai praktek pencampuran ya bahan bakar dengan satu zat adiktif tertentu untuk mencapai RON yang diharapkan. Itu sah. Nah, sekarang dibilang oplos ganti blending legal. Tunggu, atas dasar apa ini Kejaksaan Agung menetapkan 3 swasta tersebut sebagai tersangka ya? Jika tadi dikatakan tidak ada bukti 1 liter pun ya bahwa memang RON-nya diturunkan, karena kan kalau menurut saya ini atas dasar apa?
nggak ada dasarnya ya kalau menurut saya. Ini adalah ngawur-ngawuran ya kalau menurut saya gitu. Atau berdasar kontrak tadi yang Kontrak. Tapi di kontrak bunyinya blending. Bukan oplos. Bukan oplos. Dan kontrak itu dari 2014 loh. Kalau kita mau menegakkan hukum berarti blending ya. Ya katakanlah sejak 2014 harus diperiksa ya. Nah, ini kenapa kok hanya dibatasi waktunya 2018? Ya, itu tebang pilih. Oh, karena ada seorang dong ini. Iya. 2014 ada pihak lain. Iya, di 2018 pun sebetulnya harusnya kan tadi Pertamina sampai 2021. Harusnya kan 2021 kan baru kemudian Patraniaga muncul. Bukan Pertamina lagi, tapi kan sudah dilakukan peristiwa pencampuran itu pun sudah sebelumnya ya. Jadi begitu. Jadi dari 2014 sampai 2018 2014 itu kontraknya itu penerimaan penyimpanan ya, saya luruskan dulu ya, penerimaan penyimpanan dan penyerahan bahan bakar ya. Kemudian di 2018 itu ya ada kemudian proses blending ya, ada addendum, ada addendum blending. Nah blending itu disepakati ya, jadi bukan oplos. Yang kedua pembuktiannya ketika ngomong oplos ya, ngomong oplos nih ya, kan dia harus buktikan bahwa yang dikatakan kualitasnya membuat rendah, membuat kendaraan jadi rusak, dia harus buktikan di kejaksaan nih. Seliter juga nggak ada. Nggak ada barang. Ya mungkin ini oplos perbedaan banyak yang nggak ngerti Iya, kan oplos betul. Blending jangan mudik sama pulang kampung gitu Iya. kan orang-orang bilang. Kalau oplos kan begini ya, ini barang kualitas rendah ya, dicampur dengan barang kualitas tinggi ya, dicampur, dijual dengan harga kualitas tinggi ya. Kalau blending beda, pencampuran BBM dengan menambahkan zat adiktif untuk mencapai standar kualitas tertentu yang lebih baik. Wajib blending. Wajib blending. Jadi sebenarnya ini belum ada bukti bahwa kualitasnya itu menurun begitu ya. Tidak ada bukti 1 liter BBM dari tahun 2023. 2018 sampai 2023 dia ucapkan di 2025. Nah itu pertanyaan saya. Kan sudah lewat begitu ya. 1 liter pun udah nggak bersisa 2023. Kenapa Dikoreksi kan sekarang. 5 tahun itu kok nggak diungkap? Kalau Kenapa? menurut saya, Kejaksaan Agung bukan hanya meralat omongannya, dia harus bertanggung jawab dulu, mengakui salah, Baru mengerjakan yang lain. baru kemudian dia ralat. Iya, kenapa baru diungkap sekarang itu pertanyaannya? Kan kejadiannya ini lama, bukan setahun, 2 tahun, 5 Sudah tahun. saya bilang tebang pilih, Oke. ya. Kemudian ada mungkin di sana ada yang harus memang dikenakan satu proses hukum untuk supaya ada juga yang kan ini berlanjut nih soal blending dan juga penjualan minyak ini berlanjut. Pasti kebutuhan itu tetap ada kan, tidak terhenti. Harus ada pemain baru yang mengisi. Tunggu ini kalau timelinenya ya 2018 sampai 2023 nggak diapa-apain. Tiba-tiba 2025 diramein. Jangan-jangan ini gara-gara ada 2024 ganti presiden. Iya. Jangan-jangan Bisa jadi. ada yang minta Tapi lahan kan parkir gitu kan? Pak Prabowo bilang pemberantasan korupsi. Jadi itu pakai judulnya itu. Ya itu loh judulnya, Ini- ada judulnya lah. Ini sekarang akan ditambahkan ini Pak Iskandar, gimana Mas? Jadi gini, terima kasih Mbak. Kita sepakat dengan Pak Sugeng, malah lebih luas. Jadi begini Mbak, kita analitatif terhadap penamaan kasus ini. Ini lucu. Ini menurut asesmen kami keliru. Ini tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero, subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama. Ini salah Mbak. Ini lompat. Harusnya produk kilang pada Pertamina berdasar kontraktor kerjasama baru masuk subholding. Itu yang benar. Begitu judul perkaranya atau penamaan ini keliru, maka keliru. Yang nomor 5 berikutnya Mbak, ini lucu ya. Ekspor minyak mentah dalam negeri ini keliru, harusnya disebut mengekspor minyak bagian pemerintah CQ Pertamina ke luar negeri. Itu harusnya. Baru Itu saya mau tanya impor itu. minyak mentah itu benar. Lalu impor BBM
Itu benar kalimatnya. Yang lucu nomor 4 dan 5. Kerugian pemberian kompensasi ini apa sih? Itu Apa kan itu pertanyaan kebijakan saya? pemerintah. Bukan Bang. Ini cost recovery atau subsidi. Karena nomor 5 disebut lagi kerugian pemberian subsidi. Ini nggak jelas. Oh, kompensasi sama subsidi beda kan? Apa? Enggak Mbak, ini tidak ada kompensasi. Yang ada adalah biaya cost recovery yang harusnya dikembalikan melalui Bukan kompensasi ke rakyat, nggak ada BLT gitu, nggak ada? Itu dua hal yang berbeda. Ini kan dalam produk minyak mentah, Mbak. Oh. Kalau disebut subsidi, maka tidak ada kasus oplos, tidak ada namanya kasus blending. Yang ada adalah kasus markup. Nah, ini dia. Jadi kalau kita sebut bahwa ini unik. Persoalan ini sesungguhnya terjadi begini, Mbak. Ini ada kontraktor-kontrak kerjasama, banyakkan perusahaan asing. Kurang lebih dari dulu jumlahnya 120, sekarang tinggal 70-an. Ini kontraktor-kontrak kerjasama asing menemukan satu wilayah area migas, itu ada dia key area, others area yang bisa dieksplor. Maka setiap kontraktor-kontrak kerjasama ini partnernya kepada Pertamina, wakil negara untuk mendapatkan hasil dari baik itu gas dan atau crude. Itu yang sebenarnya terjadi. Inilah yang disebut diekspor. Bukan diekspor dalam negeri. Ini kan kalimatnya unik nih. Enggak, minyak mentah dalam negeri. Sebelum lebih jauh dari situ kita ini dulu ya, kita bedah satu-satu nih ya. Pertama kasus oplosan blending udah dibantah. Berarti tidak ada dong. Dibantah artinya tidak terjadi dong. Harusnya bukan hanya minta maaf, dia harus meralat walaupun itu omongan. Kalau kita lihat judul malah lucu lagi. Judul perkaranya udah lucu yang ditetapkan itu. Jadi sudah tidak ada kasus blending ini tidak dipermasalahkan. Berarti tidak bermasalah dong ya. Mestinya. Berarti tiga swasta Harusnya tadi. dilepas. Lepas dulu dong. Lepas dulu. Karena dia terkait kasus blending katanya. 9-9-nya lepas dulu. Kalau memang Anda mau perbaharui, panggil lagi. Oke. Sudah tadi itu sudah aneh ya, karena kan kasusnya udah diralat begitu ya, nggak jadi lah istilahnya, sorry nggak jadi gitu kan ya. Tapi Nah, orang masih ditahan. ya orangnya masih ditahan dan dengan kasus yang nggak jadi tadi, ya gitu kan ya. Nah, tapi bersamaan itu Kejaksaan Agung juga merilis 5 kasus korupsi dugaan modusnya tadi itu ya. Satu-satu kita bedah ini Pak Iskandar. Ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun kerugiannya. Ini saya sebagai orang awam juga nggak ngerti. Kita ini kan importir minyak, ya. Kok kita ekspor? Kalimat yang tepatnya adalah bagi hasil kontraktor-kontrak kerjasama pada PT Pertamina diekspor. Itu kalimat. Bagian pemerintah. Iya. Oke, ini agak mudah. Kita jelaskan dulu, ya. Kita jelaskan dulu ke publik ya. Jadi gini, mungkin ya, koreksi saya jika salah. Jadi Pertamina kerjasama dengan Exxon lah, K3S ya, atau Caltech lah Caltech, misalnya. Exxon itu ada sekitar 78 perusahaan yang mayoritas asing. Iya, mayoritas Ya, asing. sudah kerjasama untuk Eksplorasi. di Indonesia. Iya. Yang katanya berapa barel itu Iya. itu kan? Hanya tinggal 800.000 barel. 800.000 barel Maksimal. tadi itu. Nah, itu dieksplorasi, kemudian bekerja sama ini di blending. Enggak, dapat hasil dulu. Oh, dapat hasil. Oh ya, dapat hasil berupa crude. Minyak mentah. Iya. Ya. Nah, crude ini harusnya di blending, Bagian dari Pertamina, di blending dirinya sendiri harusnya. di blending oleh Pertamina, Iya. kemudian bisa digunakan di dalam negeri. Iya. Yang terjadi Ini justru Pertamina menolak untuk menerima tapi terima cash. Oh, Itulah diekspor oleh perusahaan kontraktor itu. yang terjadi Pertamina tidak menerima minyak mentah itu, crude itu diberikan kepada K3S tadi itu, 78 perusahaan tadi itu untuk diekspor. Diekspor, Dijual Dijual. oleh Pertamina. Dulu kan melalui regulasinya SKK Migas. Iya, BPH Migas. alasannya kenapa Pertamina tidak mau menerima? Nah, kalau di dalam konsep rilisnya Kejaksaan Agung, ini ada modus yang dibentuk oleh menurut Kejaksaan Agung kepada Pertamina atau subholding, yaitu bahwa subholding ini mengkondisikan dalam rapat optimalisasi hilir ya yang dijadikan dasar untuk menurunkan readiness, yaitu menurunkan produksi kilang. Jadi seakan-akan kita itu nggak mampu memproduksi misalnya 1 juta barel, padahal minyak mentahnya ada 10 juta barel nih.
nggak mampu. Jadi kita hanya mampunya terima sedikit, ya, itu satu, ya. Kedua juga di alasan bahwa ini barang kualitasnya rendah, kita butuh kualitas tinggi. Kata mereka. Nah ini dua alasan. Padahal minyak kita lebih baik daripada yang mereka impor itu. Yalah, belah. Itu dia. Jadi yang berikutnya, kalau memang pernyataan Kejaksaan Agung sedemikian, Kejaksaan Agung masih keliru. Itu harusnya mereka dapatkan pengakuan dari holding, bukan dari subholding. Sebab penerima bagian negara itu, crude itu adalah Pertamina. Nggak ada hubungannya dengan swasta. Nggak ada hubungannya dengan subholding, apalagi dengan swasta gitu. Oke, jadi ini makanya itu swasta itu kan hanya dikenakan kasus oplosan, blending, nggak dikenakan kasus ini memang. Nah, tetapi tetap aja ditahan bersamaan dengan para pelaku lain. Itu yang nggak jelas. Itu tadi kan kita sudah ketemu keanehannya. Ada satu tuduhan lagi, menerima fee atas pengapalan. Oh ya, shipping, kemahalan. Ya, kemahalan shipping. Padahal itu tidak jadi. Nggak jadi ya? Tidak jadi, shipping itu tidak jadi. Kontraknya. Jadi saya membaca BAP ya, membaca BAP itu ada kekeliruan membaca komunikasi antara Agus Purwono ya dengan Dimas. Nih ya. Ya, bahwa ada komunikasi antara Dimas Perpasti ya dan tersangka Gading Ramadan dengan tersangka Agus Purwono selaku VP Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina ya yang menyatakan bahwa jaksa keliru memaknai konteks komunikasi tersebut yang disangka bahwa ada kemahalan harga 13 sampai 15%. Sebetulnya itu adalah yang dimaksudkan 13 sampai 15% itu adalah keuntungan buat untuk Pertamina Shipping. Kan yang mau pengapalan ini yang ngurus Pertamina Shipping nih. Jadi lu dapat nih 13 sampai 15% kalau gua pakai tankernya yang perusahaan pihak ketiga. Gua minta 2% aja. Which is itu normal. Ya, normal ya. Si Dimas kita minta 2% aja lah. Ternyata itu juga tidak terjadi peristiwa itu, tapi dipersalahkan. Kenapa tidak jadi batal? Batal, nggak jelas. Nggak jelas pakai shipping nggak, itu iya, nggak jadi. pakai shipping yang mana tidak jadi. Jadi dua kasus yang disangkakan Iya, udah oplos satu dan di shipping. oplos sudah dikoreksi sendiri kalau Jaksa dan shipping ini sebenarnya Shipping tidak terjadi. tidak terjadi. Nah, kalau tidak terjadi kenapa dikenakan? Nah, ini orang yang sebetulnya sudah berbuat kemudian malu mundur. Kalau menurut Atau memang saya. udah diincar kali ya tadi itu. Ya karena tadi mau. saya bilang tadi Memang udah ini target gitu ya. Ya pemain lama mungkin harus disingkirkan ya. Ya. Nah, siapa pemain barunya? Nah, kita nggak tahu. Tulis di komen. Jadi Mbak, sebenarnya kalau Ya. kita perhatikan, ini dimulai pada saat Presiden Joko Widodo membubarkan Petral. 2000 berapa? 2015 Maret. Nah, itu dia kan. Makanya kami heran kenapa mata judul dari kejahatan ini unik, tata kelolanya malah dibatasi 2018-2023. Kalau mau jujur, pasca Petral, kan Petral ini adalah spesialis pengimpor minyak ke Indonesia yang berbasis di Singapura. Begitu dibubarkan sampai 2021 yang memasukkan minyak itu Pertamina langsung, Mbak, holding. 2015 sampai 2021 holding. Tetapi mereka resah. Mereka resah, ketakutan. Maka lahirlah modus mereka namanya subholding 2021. Kalau bisa sejak tahun 2015 sampai 2021 Pertamina impor dan produk sendiri, kenapa harus dia bikin subholding sampai 3? Ini kan sebenarnya attitude buruknya ada di Pertamina. Uniknya, yang sekarang diperiksa Kejaksaan Agung justru subholding beserta swasta sejak tahun 2021 sampai 2023, hanya 2 tahun.
Jadi yang ditetapkan tersangka itu dari Patra Niaga ya, Iya. itu subholding apa anak perusahaan. Anak ya, perusahaan. Dari Pertamina Shipping, Nah. anak Pertamina perusahaan juga Kilang. Pertamina Kilang. Tapi dari Pertaminanya tidak ada, Pelaku yang paling jahatnya malah nggak ditangkap. nggak masuk. Pelaku Pemain yang paling besarnya, jahat. pemain besarnya. Yang paling jahat, Mbak, karena dia 2015 sampai 2021. Ini kan tempusnya panjang, volumenya besar. Orangnya adalah Pertamina. Kalau gitu bisa lebih dari suatu kuadriliun itu kalau dari 2015 ngitungnya. Nah, kalau hitungan Mbak ya, kami ragu dengan hitungan 1.000 triliun. Kami ragu dengan itu. Jadi berapa yang punya apa mendekati? Kalau kasus ini inilah, adalah kasus kepastian. markup, paling tinggi estimasi 30% dari anggaran yang digelontorkan negara. Paling tinggi. Paling tinggi. Berapa itu jadinya? Kita hitung berapa ribu triliun belanja minyak kita dalam 15 tahun itu. Nggak susah. Ini ragu kita jumlahnya. Karena apa? Ini presidennya ya. Ini 193 triliun, 7. Kalau dikali 5 aja udah 1.000 triliun kata Jaksa Agung. Jaksa Agung itu kan bukan auditor. Emang dia pintar ngitung? Emang ada sertifikat? Pinter lah dia gitu. Oke, hitung uang mungkin ya. Itu sampai 5. Ini tidak semudah itu, Mbak. Kami yakin dan ragu. Dari beberapa kasus membuktikan hitungan-hitungan Kejaksaan Agung dan BPKP itu keliru. Kasus Timah katanya 8 triliun, faktanya 2 triliun. Hanya 2 triliun, Mbak, putusan pengadilan. Terus kasus Timah apa BTS 8 triliun. Kasus Timah katanya 300 triliun. Kemarin hanya berapa puluh triliun. Makanya dihukum 6 tahun Harvey Muiz. Jadi kalau kami hitung, kami ragu. Setelah kami assessment, kami ragu. Apalagi yang disebut Pak Sugeng tadi, dari oplos berpindah menjadi blending. Kemudian nama perkaranya sendiri, tuduhan itu unik. Unik nih, Mbak. Kalau yang tepat tuh habis Pertamina, K3S. Baru masuk ke subholding. Kalau ini lompat kata, bukan lompatan kuantum. Karena memang seharusnya Pertamina berhubungan dengan JO dengan KS. tadi itu K30. Caltex Iya. dengan perusahaan asing bekerja sama baru dikasihkan ke subholding. Iya, kalau Tapi memang ini membuat Caltex dan ininya nggak ada yang kena. Kok belum diperiksa? Loh, K3S-nya nggak ada yang kena. Iya, nggak ada. Enggak disentuh. Kalau bisa mau bicara tata kelola kan termasuk Mereka dong dari mereka, dari mulai iya. awal. Ini judulnya Karena ada kok. Iya, tata kelola. Pertamina dulunya subholding dan kontrak kerjasama K3S tahun 2018 hingga 2020. Nah, kenapa yang diperiksanya 2021 ke 2023? Dan nggak diperiksa juga K3S, nggak ada tersangkanya. Makanya, berarti ini kan tata kelola spesial di ujung. Oh, Bukan dari awal kan. ini tebang pilihnya ini ya. Oke, silakan. Tapi gini, sebelum lanjut lagi, saya ingin tanya lagi memperdalam tadi. Jadi kita itu punya hasil bumi minyak mentah crude ya yang harusnya kita olah tapi kemudian diekspor. Ini harganya mungkin bagus, mahal. Sangat terbaik ketimbang yang mereka impor saat ini. Oke, tapi yang berarti kualitasnya kurang dong yang diimpor. Masih bagus yang kita ekspor. Yang kita ekspor tuh lebih bagus harga tinggi. Harga tinggi. Sudah tentu. Kalau kualitasnya turun, harganya murah dong Harusnya murah, tapi kan di up. Oh, ini markupnya ya. Itu markup. Ya harusnya kan untung ya. Kita jual barang bagus, beli barang jelek, harusnya untung dong. Kalau pencatatannya benar. Akan Tapi ada Pertamina surplus. rugi mulu ya. Nah, Pertamina rugi mulu. Nah, yang uniknya kenapa ini kasus disebut oplos? Kenapa ini disebut kasus blending? Yang benar kasus ini markup. Markup tadi itu ya. Coba kita lihat di penghujung. Ini pasti akan namanya markup. Semua penanganan ini akan merujuk pada markup. Maka kalau seperti ini kasusnya, merujuk seperti yang disebut oleh Bang Sugeng tadi, ini postur kasusnya cacat. Kepalanya hilang, lehernya nggak ada, tangannya nggak kelihatan. Yang ada hanya pinggang ke bawah. Ini yang terjadi nih. terus buntut. Nah, jangan salah nanti kalau majelis hakim bisa-bisa membebaskan atau separah-parahnya meringankan hukuman. Jauh dari ekspektasi. Tapi kepalanya itu siapa? Tidak salah nggak boleh dihukum dong. Kan saya bilang tadi membebaskan. Yang kepalanya itu siapa berarti? Yang jadi kepala? Pertamina dan unsur-unsur yang terkait dengan entitas itu, termasuk Kementerian BUMN sebagai penata kelola. Nah, itu. Kementerian BUMN kan sempat
didesak. Nah, akhirnya ketemu juga. Ya katanya apa? Kok tiba-tiba hilang gitu? Gimana ini ceritanya? Kan katanya sempat ramai itu terkait, bahkan sampai ada, saya nggak tahu benar atau tidak ya, ada uang koordinasi 200 miliar per bulan. Pokoknya bagannya ramai dibahas di media sosial. Suddenly gone. Tiba-tiba ini Kejaksaan Agung jadi pencuci bersih namanya Erik. Ya. Karena mengklarifikasi ya. Iya kan? Bukan klarifikasi. Setelah ada isu tentang pertemuan dengan Erik ya. Bukan isu, udah dikonfirmasi. Enggak diakui juga. Pertemuan malam hari katanya di Kejaksaan Agung. Walau sesungguhnya itu pertemuan sampai subuh, Mbak. Di mana tuh? Diduga di rumah pejabat itu. Rumah Kejaksaan Agung. Madinah. Nanti kan bisa dilihat nomor HP-nya Erick Thohir, Boy Thohir yang disebut-sebut itu dengan pejabat itu kan bisa dilihat pada jam tertentu, hari tertentu dengan durasi berapa lama di titik mana nomor itu berada. Koordinatnya ya. Kalau nggak dibawa HP-nya. Nggak mungkin separah itu juga, Mbak. Kami yakin intelijen polisi, intelijen KPK, intelijen di BIN dan tentara udah paham itu. Kami yakin. Nggak mudah juga sekarang berbohong. Tapi yang ketemu di kantor kejaksaan sampai jam 11 malam sudah diakui. Sudah diakui. Itu pun salah sebenarnya. Iya, malah dideklir oleh Erick Thohir sendiri kan. Tapi itu kan salah. Salah dari sisi etika penegakan hukum tidak boleh ya. Itu apalagi sama kalau sampai saja. subuh ya, sahur bareng dong. Dia sedang menangani kasus di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Ketemulah dengan Erick Thohir, Menteri BUMN yang membawahi Pertamina sebagai BUMN minyak ya, yang sedang bermasalah. Kalau sampai sini aja udah oke lah. Tapi dia menjadi pencuci bersihnya Erick Thohir. Jadi dia cuci, bukan di blending ya, di washing ya. Jadi ini sebenarnya ada perkara washing nih kan. Oh ya, karena kejaksaan juga mengingat bahwa Erick Thohir tidak tersangkut begitu ya. Padahal belum diperiksa, kok tahu udah tidak tersangkut. Sudah pagi-pagi bilang bahwa Erick Thohir tidak terkait dengan perkara ini. Waduh, berapa itu? Padahal kan peristiwanya kan udah panjang ya dia sebagai Enggak, minimal diperiksa dulu lah dan kemudian terpandang bahwa itu tidak keterangan. terkait kan gitu kan ya mestinya ya. Nanti ada cerita dia sampai jam 11 malam itu diperiksa kali. Dan ada cerita baru. Bukan pertemuan. Iya. Bisa jadi, tapi kalau diperiksa harusnya resmi dong, nggak malam-malam gitu. Terkadang kan kalau kondisi-kondisi sudah malam, Mbak, agak saru juga. Lah malam-malam juga di Taman Lawang antara perempuan sama laki-laki nyaru kan. Itu Ini biasa bukan, itu. jangan cerita pengalaman pribadi loh. Nah iya, ini jadi sahur bersama ternyata katanya. Bener, itu informasinya saya malah diunjukin fotonya kok. Oh ada fotonya Ada. bukan di kantor Bukan. kejaksaan. Iya. Makanya kita sebut tadi kondisinya seperti itu. Oh ada yang mau foto. 3 orang pakai batik kok. Ada yang batik biru dongker, ada yang hitam. Kemudian yang menerima tuan rumah pakai kaos Calvin Klein. Wes ngeri ya. Kan gitu. Jadi detail juga nih ya. Siapa aja ketemu di sana selain Kalau Erick? itu nggak usah kita sebut lagi kan udah clear tadi ya. Artinya begini dia, Mbak. Kalau memang mau jujur membenahi kasus, mulailah sejak tahun 2015 sampai 2023. Itu di split 2. Pelakunya 2015 sampai 2021 adalah Pertamina Holding. 2021 sampai 2023 adalah subholding dan lain-lainnya. Baru kita enaken. Kalau dari kepala, dari ujung dulu baru ke depan, ke belakang, nggak bakalan nemu. Posisi 3 swasta yang tadi ya. Kasihan loh. Di Terminal Merak. Kasihan. Ya. Kemudian shipping sama yang namanya Dimas, Gilang ya. Gading ya sama Kerry. Ini cuma jadi aksesoris ya. Nah kalau tadi kita lihat dari prosesnya, Geledah gitu Mbak, Iya. dia bisa kok dari 2015 sampai 2021 melakukan sendiri. Kenapa lu pura-pura split jadi ada 3 subholding? Akhirnya 3 subholding ini men-split lagi kewenangannya kepada 3 swasta itu. Ini seharusnya tidak terjadi jika processing ini tidak dibuka ke arah korupsi. Gitu loh Mbak.
Jadi ya saya tekankan sekali lagi di sini kita bukan mau membela koruptor begitu ya, bukan mau membela koruptor 9. Tapi tegakkan dengan konsisten lah. Malah Mbak, kami pengen koruptor sampai tahun 2015 nya ditangkep. Ngapain bela yang di sini Mbak? Yang paling besar tuh di sini. Ya. Gitu loh. Dan apalagi yang lebih penting lagi menangkap penjahat yang paling jahat Yang tadi. sesungguhnya. Kata Begitu, Bang Iskandar tadi, betul. begitu kan ya. Nah, jadi ini yang kita sebut bahwa prediksi kami nama perkara ini akan berubah nantinya ketika sudah sampai ke pengadilan. Prediksi kami. Ini buntutnya nama yang benar adalah penamaannya adalah markup, kasus markup ini. Jadi nama perkaranya kurang lebih adalah Maka dalam tata kelola. tendensi markup pada pengadaan crude. Iya. Jadi enggak yang tepatnya markup dalam tata kelola minyak tanah Iya, dalam benar. produksi dalam markup dalam tata kelola minyak tanah. Benar. Sering kok kejadian ganti judul begitu tuh. Kasus ijazah palsu tuh Gus Nur sama Bambang Tri kan judulnya pertama ijazah palsu menyebar hoax. Ketika masuk pengadilan dia bukan menyebarkan hoax. Mbak, kalaupun Dia mau- penistaan agama. Mbak, kalaupun mau ganti judul, ya diproses lah kayak Bahlil, kan ada sidang-sidang gitu kan. Kalau mau ganti gitu Kan di judul skripsi, Nah, itu dia di ganti tesis. judul tesis aja seperti itu rumitnya, apalagi ganti judul penetapan perkara, Mbak. Ini soal keadilan, Mbak. Putusannya malah penistaan agama bukan menyebar hoax gitu. Jadi nanti ini putusannya jangan-jangan markup gitu kan. Tapi kalau markup nggak masuk swasta ini nggak punya kapabilitas untuk markup anggaran. Ya, di sini sudah ada kalau rangkaian kerugiannya sudah ditampilkan, tapi aktornya tidak ditangkap. Nggak ada, Gitu. nggak ada. Indikasi kerugiannya sudah ada sebagai markup, sebagai analisis tadi Bang Torus ya. Tapi aktornya nggak ditangkap. Malah yang ditangkap yang nggak terkait tadi tuh yang. Nah yang nomor 2 ini, tadi kan sudah nomor 1 tuh ekspor minyak mentah dalam negeri. Tadi itu prakteknya kan yang sudah dijelaskan. Yang kedua impor minyak mentah melalui demut atau broker kerugian sekitar 2,7 triliun. Ini gimana ini? Kalau nomor 1 tidak dilakukan, maka cenderung minim impornya. Itu logika hukumnya. Oh, oke. Jadi tetap pelakunya adalah Pertamina. Oh, oke. Ini sebenarnya berlaku pada semua sumber daya alam. Saya ingat almarhum Faisal Basri kan suka ngomong ini. Yang nikel kita mentah di ekspor, kita impor yang lebih jelek gitu dan lebih mahal. Jadi kayaknya semua Karena permainannya memang ini praktek rente oleh para penyelenggara negara. Praktek mencari komisi keuntungan. Di sana ambil komisi, di sini ambil komisi. Nah, saat itu zaman dulu, zaman almarhum Faisal Basri kan belum rajin publik menguliti auditnya. Mbak, Bang Sugeng, ini nama perkaranya mengacu hanya pada audit BPK doang. Pembatasan tempusnya pun 2018-2023 audit BPK. Jadi kami mau menyebut sebenarnya kemampuan eksplor dari penyidik Kejaksaan Agung di luar tuh nggak ada. Oh, jadi ini langsung dapat dari informasi dari BPK saja, tapi tidak ada investigasi Kalau di sendiri. BPK ada laporan hasil analisisnya. Ada, LHP-nya Apa-apa. ada. Oh. Ini semua. Tetapi narasi-narasi yang digunakan kurang lebih gini, Mbak. Ini yang kita catat ulang dari mereka ya. Nah, ini dia. Dalam LHP BPK, temuan yang berpotensi sebagai penyimpangan seringkali dibungkus dengan istilah administratif seperti ketidakefektifan pengendalian internal. Padahal itu berarti ada kelalaian atau kesengajaan. Nah, ini kawan-kawan penyidik Kejaksaan Agung terjebak pada narasi audit gitu loh. Bang Terus, kalau memang ada yang harus bertanggung jawab yaitu Pertamina, ya. Iya. Kemudian untuk memutuskan ekspor bagian dari pemerintah, kemudian membeli, itu kan board of director. Bukan hanya board, Pak. Iya. Itu pasti ada Menteri SDM dan Menteri BUMN. Nah, Itu pasti ada persetujuan dari mereka. pada tingkat eksekusi ya, Betul. ini kan boardnya dong, hasil rapat. Tapi dia minta persetujuan tuh. Ya, Karena itu milik negara, bukan milik Pertamina. Jadi ekspor ini nggak mungkin dong anak perusahaan yang mutusin. Nggak mungkin. Minimal Karena Pertamina dan bagian Menteri aja. BUMN dan SDM. bagian milik negara, bukan bagian Milik Pertamina. Bukan. Ini bagian milik negara kok. Bagian milik Kalau negara. Kejaksaan Agung tidak memeriksa Pertamina, sama dengan Kejaksaan Agung mengamputasi negara. Itu artinya.
ini kayak orang sakit kepala tapi yang dioperasi perutnya. Iya. Diangkat ini. Jadi beda jempolnya, operasi jempolnya diobatin gitu. Jadi mereka ini sebenarnya kalau kita lihat adalah mereka mau mempertontonkan hal-hal yang wah, isinya kosong. Ya sama aja dalam perkara Jarod Ricard ya. Ditemukan uang 920 miliar ya, dituduhkan kepada Jarod Ricard. Kemudian masyarakat mau dibodohi ya. Ini nggak disebutkan duit dari siapa. Siapa aja gitu. Siapa aja gitu loh. Itu kan udah ada mau disembunyikan. Sama nih modusnya nih. Gitu. Apa sangat kentara sekali. Seakan-akan masyarakat itu Nggak ngerti gitu. Bodoh atau dianggap bodoh atau dicuekin walaupun lu tahu bodoh amat gue punya kekuasaan. Tapi ini perlu jadi catatan Mbak, Bang Sugeng. Waktu kasus Timah kita juga teriak. Itu posturnya juga cacat. Nggak masuk kok RBT itu. Tapi begitu di sidang menjadi lemah hukumannya, batuk Pak Presiden Prabowo. Harusnya 50 tahun. Tadinya udah 6,5 tahun, naik lagi jadi 20. Artinya, silakan penyidik itu suka-suka lu gitu. Nuntut suka-suka lu. Nanti Presiden akan melihat, rakyat akan melihat. Begitu dia. Tapi ini kan sudah dirilis oleh Kejaksaan Agung ya 5 modus korupsi ini, yaitu ekspor minyak mentah dalam negeri, tadi itu prakteknya, impor juga praktek korupsinya. Tapi Kejaksaan Agung menjelaskan nggak seperti yang dijelaskan tadi itu? Benar seperti itu nggak? Cuma ditulis dikasih tahu ada korupsi gini aja, kerugian 35 triliun ini kerugian apa aja gitu? Jadi ada komponen kerugiannya tetapi tidak didalami siapa yang menyebabkan kerugian. Nah, keputusan siapa yang menyebabkan itu loh maksud saya. Enggak dijelaskan. Nah ini Bang, kita tambahkan sedikit mungkin. Ini kan ininya nih. Iya itu rilis dari Kejaksaan. Rilisnya cuma terlalu sederhana. Ujung-ujungnya dikaitkan dengan subholding saja, dibatasi subholding dan juga 3 orang swasta. Nah tapi ini ekspor loh, ekspor masa urusan subholding. Makanya nggak ada urusannya, urusan swasta nggak ada. Swasta juga. Jadi begini dia Mbak, ini kalau kita mau merunut supaya kawan-kawan Kejaksaan Agung itu makin cerdas. Ini bocoran nih kawan-kawan penyidik untuk nangkep holding. Ini dari teman-teman auditor yang di sana. Memang rapat-rapat penentuan crude dan tata kelola itu tidak pernah dipimpin oleh Dirut. Tapi percayalah, perintah verbal dari Dirut selalu ada sebelum rapat. Itu untuk kawan-kawan Kejaksaan Agung. Memimpin jadi salah satu board direktur Yang abang bilang itu mimpin rapat. Haryo. Nah, kan dia mimpin rapat tuh. Sepertinya tanggung jawab di dia. Enggak, sebelum rapat Haryo udah dititipin. Haryo verbal. Yunianto. Iya, Dirut. Siapa waktu itu? Dirutnya Nike yang sekarang terakhir, sebelumnya sebenarnya ada juga. modusnya selalu gitu. Berarti itu dong yang sekarang kena perkara tuh. Iya, di KPK. KPK. Oh Karens. Karens. Waduh, kalau itu kena lagi. Enggak, kalau dia udah sempat lewat Bang, itu kan zaman. Oh 2011 dia ya? Iya. Oh iya dia udah lewat ya? Ini ada duit, Oh iya. harus iya, ikut iya. diperiksa. Iya, Karen udah lewat ya. Jadi auditnya ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan Bang Sugeng dan teman-teman, Mbak Yu bisa melihat, berubahlah kawan-kawan penyidik. Nanti malu. Ya, tapi kalau kita lihat tadi itu berarti rutenya tadi itu Pertamina menyuruh Dirut Pertamina menyuruh siapa tadi? Ya, board lainnya. Board lainnya. Tapi sebenarnya itu atas sepengetahuan lah minimal perintah verbal dari Dirut. Nah, Dirut ini pasti sepengetahuan atau perintah verbal dari mana coba? Ya pasti Menteri BUMN dan SDM. Nah, Menteri SDM dan BUMN perintah verbal dari mana? Gitu aja. Kalau itu mungkin kami tidak terlalu jauh, tapi sepertinya warna-warnanya auranya ke situ. Nah, kalaupun di luar itu berbeda, tapi jenjang itu semua keputusan tentang energi sumber daya mineral pasti SDM. Semua terkait BUMN pasti Menteri BUMN. Dalam praktek kinerja sehari-harinya, ini koordinasinya terus-menerus nih. Begitu dia Mbak. Ya, tapi sekarang dengan buru-buru sekali Menteri BUMN sudah nyatakan tidak terkait begitu kan ya? Nah, itu udah dicuci bersih, di washing, bukan di blending. Bukan ya. blending lagi. Akankah kalau menurut Anda Mas Sugeng, akankah ini kemudian dilokalisasi begitu ya? Dilokalisir. Dilokalisasi. Kalau lokalisasi itu nanti Kalau dilokalisir ya salah, dilokalisir ke 9 tersangka ini saja. tampaknya begitu.
Tampaknya begitu. Dan Tapi walaupun yakin sama- Pak Sugeng, ini sudah mulai terbuka karena apa? Ternyata Komisi Pemberantasan Korupsi ya, sudah menangani kasus 2015 sampai 2021. Bambang Irianto. Iya. Ini kasus Petral. Ada gugatan juga kepada Widodo Ratana Kaito. Betul. Siapa tuh? Dia ini dulu yang tahun 2013 dituduh menyuap Rubiandini. Rudi Rubiandini. Rudi Rubiandini, ketua SKK Migas. Tapi dia orang warga negara Singapura, nggak bisa kesentuh lah. Dan dia masih sebagai pembeli loh, pembeli crude oil sampai sekarang. Dan pertanyaan saya lagi, kenapa 7-8 perusahaan yang tergabung dalam K3S ini kok tidak tersentuh sama sekali, yang kebanyakan asing tadi kata Anda tadi? Minimal dipanggil jadi saksi dulu dong. Itu kenapa itu kira-kira penyebabnya kok nggak? Karena tersentuh? masih ekornya yang dia pukul ini. Yang masih holding doang. Mereka nggak berani masuk ke holding. Oh, takut nanti nyebar ke oh begitu. Karena takut ini ditangkap nanti gigit biangnya ya kan. Nah, tapi kami percaya karena KPK sudah manggil juga Dirut Pertamina, walau dia mangkir, karena kita dengar juga udah seminggu ini dia tidak di Indonesia gitu kan. Kita dengar gitu kan. Mungkin lari kali ya, mungkin ya. Sekarang Tapi siapa sih mudah-mudahan. Dirutnya? Sebelum ini, sekarang Simon, tapi sebelumnya kan Nike. Ya kan? Tapi balik lagi ke kasus pengoplosan ini Mas Sugeng, katanya Mas Sugeng kan tadi sudah dibantah juga tidak ada. Tapi kenyataannya publik kan, ya saya baca di media sosial ada yang bilang mesinnya apa sampai hitam itu tangki ininya atau apa, banyak keluhan-keluhan, laporan-laporan. Jadi emang sebelum kasus ini dimunculkan ke publik, itu di medsos sudah ada pendahuluan terkait dengan adanya tangki yang hitam, kemudian mesin mobil rusak, ya. Ini ada nih cerita. Kemudian sekarang ada makin kencang, ya, makin kencang. Tetapi kan ini nggak pernah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris. Sebabnya kenapa? Apa karena memang oplos, ya? Dan siapa yang mengoplos? Karena di Medan kemarin oleh polisi, ya, bisa kemudian satu SPBU disegel, ya, itu memang minyak oplosan. Ketika didalami, pelaku oplosannya adalah bukan Pertamina, Pihak lain. pihak lain. Ya bisa juga memang. Ya. Pihak lain yang sudah diputus kontraknya dengan Pertamina, memang mereka mengoplos. Dan ada juga itu Bang Sugeng, sumur-sumur yang ilegal di Sumatera Selatan itu ada kurang lebih 11.000 sumur. Itu menghasilkan minyak kalau di rata-rata 65.000 barel per hari seluruh Indonesia. Ini disedot, di blending mereka, lalu ini yang dimasukkan Mereka itu ke siapa? SPBU. Ya orang-orang jahat itu di backing oleh aparat, baik hijau, coklat dan lain-lain. Itu namanya minyak cong. Kalau di tracing itu Tapi bukan Pertamina minyak cong ini. bukan. Itu semua usaha rakyat. rakyat. Tetapi itu sebenarnya itu kesalahan dari SDM juga, tidak bisa mengontrolnya. Nah, sekarang Kementerian SDM sudah memformulasi sumur-sumur ilegal itu akan dielaborasi menjadi sah. Karena memang lumayan, bisa 65.000 barel per hari. Hitungan kita. Cukup signifikan sebenarnya. Signifikan, hampir 10% dari lifting minyak Indonesia. Ini semua langsung menjawab dengan praktek tadi itu ya, kita impor dengan harga kualitas yang lebih jelek tapi harganya bagus naik jadi nggak untung. Jadi menjelaskan kenapa produksi minyak kita nggak pernah nambah, turun terus. Ya, memang harus gitu. Biar import ya. Jadi ini menjawab sebenarnya ini kalau mau jujur udah terjadi dari era presiden sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi buat apa sekarang ini? Buat apa ya? Ini diangkat-angkat oleh kejaksaan. Kalau kita pikir ada baiknya juga gitu. Kalau Enggak, kita buat masyarakat, apa? Ya. Dari sisi kan ini peristiwa sudah sebelum-sebelumnya udah banyak terjadi. Kan tinggal copy paste aja penegakan hukumnya tapi yang benar gitu loh ya. Tapi kenapa baru sekarang mau diterapkan begitu ya? Dari dulu diam saja. Faktor. Mungkin karena udah kelamaan gitu. Ya udah gantian lah kamu gitu ya. Mungkin udah kebanyakan kan gitu ya, mungkin. Baik. Ya, oke, ini terakhir mungkin sebelum closing, Mas Sugeng dulu deh closing statement. Ya saya sih berharap ya penegakan korupsi itu bukan penegakan untuk kepentingan tertentu, tapi memang untuk menegakkan hukum korupsinya supaya adil ya. Kemudian memang kalau orang yang tidak bersalah ya jangan disasar. Ya, kemudian konsisten
terbuka dong siapa pelaku besarnya ya. Ini masa cuman pegawai subholding itu pegawai, nggak lebih nggak kurang. Ada perusahaan. Iya, gitu loh ya. Jadi itu aja. Iya, ya memang orang yang tidak bersalah ini lagi musim memang kayak sekarang Tom Lembong itu juga nggak jelas juga, yang nggak dilepas juga, buktinya nggak ada. Dia nggak pernah menerima aliran dana Tom Lembong. Kalau dalam kasus ini ada bukti-bukti aliran dana mereka menerima nggak? Kalau ini kan bisnis, ya kan? Memang mereka punya investasi membangun storage yang besar, ya kan? Mereka kemudian harus menyewakan, itu kan mendapatkan kontrak sewa kalau saya lihat. Oke, ya tapi tidak baik, silahkan ini Bang Sitorus. Kalau kita perhatikan, jangan malu Kejaksaan Agung mengaku kalau ada kekurangan, supaya ke depan tidak ada persoalan. Yang takut kalau pihak-pihak yang sedang ditersangkakan sudah memahami postur kasusnya lalu melakukan langkah-langkah eksaminasi. Ini menjadi memperburuk nantinya. Saran kami dari perspektif audit, proses yang di penghujung 2021-23 di hold aja dulu. Keluarkan semua para tersangkanya mulai dari 2015 biar fair. Ini penawaran kita. Biar kalian dilindungi. Iya, jadi kelihatan bahwa memang kontraktor-kontrak kerjasama dan Pertamina ini adalah penerima crude itu dari hasil bumi kita. Kemudian yang memerintahkan ekspor kan Pertamina dari mulai 2015 sampai sekarang kan begitu. Kalaupun mau dibatasi 2018 sampai 2023, Pertamina juga yang harus diperiksa. Bukan subholding terlebih swasta. Ini lompat katak, sangat mudah terdeteksi, mudah kita pahami. Kejauhan gitu ya? Bukan, sangat cetek cemen. Lakukanlah lompat kuantum yang menyenangkan rakyat. Gitu. Ya, Pemain besarnya ya. Selama ini rakyat mungkin ditipu dengan bahasa oplosan dan lain sebagainya sehingga emosinya gampanglah teralihkan dari kasus korupsi yang sebenarnya. Kasus korupsi sebenarnya ini pengalian isu ditimpa pengalian isu mulai dari pagar laut ada pengalian isu LPG, ada pengalian isu ini, pengalian isu sampai minyak kita. Tapi bagus Mbak, supaya semua terungkap. Tapi nggak ada yang tuntas, cuman buat basa-basi doang gitu yang dan salah. Tersangkanya salah semua begitu ya. Kita berharap tentu ini akan diusut tuntas. Kita pantau terus ini pastinya, kita kawal terus ini ya. Semoga apa yang kita bicarakan ini tidak kemudian dilanjutkan ini kekeliruannya. Baik, terima kasih Mas Sugeng, terima kasih juga ini Bang Iskandar Sitorus, dan terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Komen saja nih kalau menurut kalian seperti apa ini penerapan atau penuntasan kasus pengoplosan yang nggak jadi ini, jadinya blending ini ya. Ya akhirnya saya Rahma Sarita, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.